Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludwina Mayelaneo dengan NBI 111220026. Saya akan menjelaskan tentang peraturan daerah Kabupaten Ngada. Gambaran umum pemerintahan daerah Kabupaten Ngada. Yang pertama, ada sejarah historis. Kabupaten Ngada didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Nama Ngada diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1907. Dan yang kedua, ada kebudayaan. Masyarakat Ngada terdiri dari 3 subetnis utama, yaitu Ngada, Soa, dan Riung. Salah satu ritual paling terkenal di Ngada adalah upacara Rebah yang merupakan perayaan Tahun Baru Adat. Tradisi keagamaan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada upacara adat Rebah. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada Tuhan serta leluhur. Dan yang kedua ada tradisi Zeza. Tradisi Zeza adalah ritual pengesahan pernikahan secara adat yang dilakukan untuk mendapatkan restu dari leluhur dan Tuhan. Dilihat dari geografi dan demografi, dengan kepadatan penduduk sekitar 110 jiwa kilometer persegi, Kabupaten Ngada terletak di tengah Pulau Flores, perbatasan dengan laut di utara dan selatan, serta kabupaten lain di timur dan barat. Dilihat dari politik di Kabupaten Ngada ditandai dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dilihat dari kondisi ekonomi Kabupaten Ngada didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dalam konteks pemerintahan daerah Kabupaten Ngada, aspek kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh. Dilihat dari kondisi sosial di Kabupaten Ngada mencerminkan seragaman etnis dan budaya yang harmonis. Pengaruh lingkungan diambil dari pastel. Dalam konteks pengaruh terhadap aspek lingkungan di Kabupaten Ngada, faktor yang paling berperan penting adalah hukum atau lingkungan dan politik. Meskipun semua faktor lainnya juga berkontribusi, berikut adalah alasannya. Yang pertama ada hukum atau lingkungan yang paling berperan penting. Alasannya yaitu hukum dan regulasi lingkungan menjadi faktor utama karena memberikan dasar legal untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Kabupaten Ngada, aturan seperti larangan penebangan liar, pengelolaan sampah, serta pelestarian kawasan konservasi sangat relevan. Perannya yaitu menyediakan kerangka hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan, mengatur perilaku individu kelompok dan perilaku usaha agar tidak merusak lingkungan, memberikan sanksi kepada pelanggar hukum lingkungan. Contohnya, implementasi peraturan daerah yang melarang aktivitas pembukaan lahan secara liar atau eksploitasi sumber daya tanpa izin. Dan yang kedua ada politik. Berperan sangat kuat. Alasannya, faktor politik sangat penting karena kebijakan lingkungan bergantung pada prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Komitmen politik yang kuat menentukan alokasi sumber daya untuk pelestarian lingkungan. Peran yaitu menyusun kebijakan strategis untuk pengelolaan lingkungan, mendorong partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan, mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam rencana pembangunan daerah. Contohnya program reboisasi yang digagas pemerintahan daerah sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Dan yang ketiga ada sosial. Alasannya, budaya dan adat masyarakat Ngada memiliki hubungan erat dengan alam yang mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem. Namun, tanpa dukungan hukum dan kebijakan politik, pengaruh sosial dapat terbatas. Perannya yaitu mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, memanfaatkan tradisi adat untuk melestarikan sumber daya alam. Dan yang keempat ada ekonomi. Alasannya, kegiatan ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan pengolahan hasil alam memengaruhi lingkungan. Namun, ekonomi seringkali menjadi tekanan terhadap pelestarian lingkungan jika tidak diimbangi regulasi yang ketat. Perannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dan yang kelima ada teknologi. Alasannya, teknologi dapat membantu pengelolaan lingkungan, tetapi penerapannya di Kabupaten Ngada masih terbatas karena minimnya infrastruktur dan investasi teknologi ramah lingkungan. Perannya yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya alam. Jadi kesimpulannya yaitu faktor yang paling berperan penting dalam pengaruh lingkungan terhadap Kabupaten Ngada adalah hukum atau lingkungan sebagai landasan legal untuk menjaga kelestarian. Dan yang kedua politik sebagai penggerak kebijakan dan pelaksanaan tindakan nyata. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Ngada tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Faktor sosial ekonomi dan teknologi juga relevan, tetapi lebih bersifat pendukung dibandingkan dengan hukum dan politik. Perubahan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan reformasi tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah tinjauan historis perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Konstitusi awal Undang-Undang 1945, pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia terbagi atas daerah-daerah besar dan kecil dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun pelaksanaannya terbatas karena fokus pada stabilisasi negara pasca kemerdekaan. Undang-undang yang muncul di masa ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memberikan otonomi luas bagi daerah. 2. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 1959 mengembalikan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menggantikan undang-undang sebelumnya dan memperkenalkan konsep daerah otonom. Pemerintahan pusat masih memiliki kendali kuat atas kebijakan daerah. Sistem ini tidak efektif karena banyak konflik politik dan ketegangan antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sentralisasi kekuasaan pemerintahan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Fokus pada stabilitas nasional dan kontrol ketat oleh pemerintahan pusat. Daerah hanya menjalankan tugas pembantuan atau dekon dengan sedikit otonomi. Akibatnya muncul ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Dan yang keempat, masa reformasi. Dari tahun 1998 sampai sekarang. Perubahan signifikan terjadi pada era reformasi terutama terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur otonomi daerah yang lebih luas. Pemerintahan daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya dan keuangan, kecuali untuk urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. DPRD memiliki peran lebih besar dalam mengawasi kepala daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menekankan pada hubungan pusat daerah yang lebih terintegrasi. Sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung diperkenalkan, fokus pada pemberdayaan ekonomi dan administrasi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, revisi besar yang menyempurnakan sistem desentralisasi, penekanan pada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Mengatur penyelenggaraan pilkada yang sempat menjadi perdebatan apakah dilakukan langsung atau melalui DPRD. Fokus pada efisiensi pengelolaan sumber daya dan peningkatan akuntabilitas daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan otonomi khusus kepada desa untuk mengelola pemerintahan sendiri, menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan anggaran desa yang lebih besar. Tantangan perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Yang pertama, ada ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah sering menimbulkan ketimpangan antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin. Dan yang kedua, korupsi di daerah. Otonomi luas tanpa pengawasan efektif memicu korupsi di pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, efektivitas desentralisasi.
Pembagian kewenangan pusat daerah belum sepenuhnya efektif, sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Kesimpulannya bahwa perubahan undang-undang pemerintahan daerah mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara desentralisasi dan integrasi nasional. Meski terdapat tantangan, reformasi ini telah mendorong pembangunan berbasis lokal dan penguatan demokrasi di tingkat daerah. Urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngada, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup urusan wajib dan pilihan. Berikut adalah penjelasannya. Urusan wajib adalah urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Urusan ini mencakup pendidikan diantaranya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, pengembangan mutu pendidikan di wilayah kabupaten. Dan yang kedua ada kesehatan diantaranya, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan rumah sakit daerah, pengelolaan program kesehatan ibu dan anak. Dan yang ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, diantaranya yaitu infrastruktur jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan sanitasi. Dan yang keempat ada perumahan dan kawasan pemukiman, pembangunan pengelolaan kawasan pemukiman yang layak. Dan kelima kesejahteraan sosial, yaitu penanganan kemiskinan dan bantuan sosial. Dan yang keenam ketentraman dan ketertiban umum, diantaranya penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dan yang ketujuh lingkungan hidup, diantaranya pengelolaan sampah dan limbah domestik, pelestarian lingkungan di kawasan konservasi kabupaten. Kedua ada urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan yang menjadi prioritas sesuai potensi daerah. Di Kabupaten Ngada, urusan pilihan meliputi: yang pertama, pertanian peternakan, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan ternak sapi. Yang kedua, pariwisata, pengolahan objek wisata seperti Kampung Bena dan Danau Tiga Warna. Dan yang ketiga, perindustrian dan perdagangan, dukungan terhadap UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang keempat ada kebudayaan, pelestarian budaya lokal dan warisan adat Ngada. Dan yang ketiga ada fungsi pendukung, antaranya keuangan daerah, pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, dan administrasi pemerintahan, yaitu pengelolaan pelayanan publik yang efektif. Sekian dan terima kasih.